Hai Tribuners, balik lagi di program Bolo Bola. Bolo Dewi. Nah, seperti biasanya di program ini kita bakal ngobrolin soal sepak bola di tanah air dan juga mancanegara ya Bung Anas ya. Iya. Tentunya ngobrolnya gak boleh sendirian ya. Udah aku sebutin barusan. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bung Anas nih. Bung Anas gimana kabarnya? Alhamdulillah, Lin. Kabar baik. Baik ya? Siap. Siap, alhamdulillah baik. Oke, Bung Anas, ini kan awal Mei ada SEA Games di Kamboja kalau nggak salah. Betul. Nah, kita mau bahas itu Bung Anas. Yes. Itu persiapan timnas Indonesia gimana nih untuk sepak bola nanti di SEA Games? Sepak bola ini ya. Ini seperti diketahui tanggal 29 berarti besok ya. Pada hari Sabtu nih timnas kita Garuda Muda, timnas U22 di bawah Ashwan Indra Safri ini akan menjalani laga perdana SEA Games 2023 Kamboja ini. Untuk persiapan sendiri Indra Safri ini bisa dikatakan juga persiapan untuk menangani timnas ini juga lumayan mepet nih Lin. Untuk sebelumnya kan untuk kursi kepelatihan sebenarnya nih ditangani oleh Sintayong. Namun karena Sintayong dulunya tuh dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia terus batal. Terus dia untuk suruh fokus terus untuk timnas U22 untuk SEA Games ini diserahkan kepada Indra Safri. Untuk persiapannya sendiri timnas ini juga mulai persiapan untuk menggelar latihan tuh sudah dari awal April 2023 kemarin nih. Terus untuk para pemainnya juga sudah dipersiapkan. Ada beberapa pemain seperti Dewangga, terus ada Arhan, terus ada pemain terbaik dari Liga 1, pemain mudanya itu ada Rio, terus ada Ramadan Sananta. Itu beberapa pemain yang diandalkan nih oleh Indra Safri ini. Oke Bung Anas, tadi kan sempat disebutin nih persiapannya cukup mepet dari April, kemudian nanti bakal tanggal 29 kalau nggak salah ya pertandingan perdananya. Itu memanfaatkan waktu yang sedemikian cuma berapa nih, 4 minggu nggak ada. Itu gimana nih pelatihnya? Pelatihnya bisa dikatakan juga ekstra kerja keras ya Lin. Apalagi nih Indra Safri juga sebelumnya pernah menangani timnas Indonesia di usia muda. Sebelumnya beliau juga pernah ini ya mendapatkan juara Piala AFF kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak 16an itu di usia muda bisa membawa timnas Garuda. Namun dia juga pastikan sudah tahu dengan komposisi para pemain. Apalagi dia sebelumnya Indra Safri ini kan jadi direktur teknik, lebih tepatnya ini di bawah naungan Sintayong ini. Jadi dia kan sudah tahu para pemain ini yang layak nih dipakai untuk persiapannya. Jadi udah tahu ya. Tapi ada persiapan khususnya gitu nggak sih, strategi khusus gitu? Karena waktunya mepet banget nih ya Tribuners ya. Kalau misalnya waktunya panjang mungkin kan bisa memaksimalkan buat latihannya. Itu gimana tuh strateginya nih? Kalau strateginya sendiri ini kan Indra Safri ini bisa dikatakan juga sedikit demi sedikit juga mengambil dari pemain yang pernah dia latih dulu seperti Bagus Kavi, terus juga ada Witan, terus juga ada Arhan. Itu kan beberapa jebolan pemain dari Indra Safri sendiri. Apalagi dia juga memanggil para pemain yang kebetulan ini lagi bersinar atau lagi tajam-tajamnya di Liga 1 seperti Ramadan Sananta, striker PSM Makassar. Terus juga ada Dewangga sendiri itu yang bisa dikatakan juga punya nama nih di timnas senior maupun di timnas junior ini. Oke. Seperti itu Lin. Jadi gitu ya, udah punya strateginya karena memang beberapa pemain udah dilatih sama Indra Safri sendiri kayak gitu ya. Tapi ini Mas Anas, kemarin kan nih belum lama lebaran nih. Karantina sendiri atau para pemain kan di asrama dari awal April sampai nanti ini tanggal 29 perdana pertandingannya nih. Melewati lebaran, mereka merayakan lebaran gak sih? Atau malah cuma di asrama aja? Kalau lebaran sendiri ini para pemain tetap merayakan lebaran ya Lin. Dari pihak pelatih maupun tim official kemarin juga mendatangkan keluarga. Jadi secara langsung tuh tepatnya kalau nggak salah tanggal 24. Jadi keluarga tuh sengaja didatangkan nih biar merasakan tetap aroma Ramadan dan semangat para timnas ini juga
menggelegar ini. Membara gitu ya. Iya, apalagi Indra Safri juga memperbolehkan nih para pemain ini misal makan opor ayam, pokoknya makan-makan yang khas di bulan Lebaran nih, Ramadan Lebaran pokoknya. Berarti masih boleh makan makanan gitu, gak ada diet tapi khusus setelah gitu itu ya? nanti akan dilakukan pengecekan lagi biar berat badan tetap seimbang dan kondisi tetap fit. Tetap fit gitu, berarti para keluarga didatangkan biar untuk nyemangatin para pemain Iya, gitu ya. apalagi kan Lebaran dia nggak boleh pulang, masih asrama dengan persiapan yang mepet sekali ini. Kebayang sih ya di asrama gitu kan. Tapi beruntungnya keluarga masih bisa datang, masih bisa kumpul Keluarga masih Tribuners. Oke, kalau ini nih Mas Anas, nanti kan tanggal 29 berarti pertandingan awal nih. Iya. Indonesia nih bakal lawan mana aja nih? Untuk yang pertama dulu nih. Iya, seperti diketahui untuk undiannya sendiri Indonesia ini kan tergabung di grup A. Oke. Untuk grupnya sendiri ini ada tuan rumah Kamboja, ada Filipina, Timor Leste dan Myanmar. Seperti itu. Nah, untuk peluang lolosnya juga kita bisa lihat ini lumayan bisa dikatakan ya di atas kertas nih Indonesia berpeluang sekali merajai grup nih. Atau bisa dikatakan nih bakal lolos mudah nih dari fase grup pokoknya. Kenapa bisa kayak gitu? Track recordnya kah di sebelum-sebelumnya Ya, apalagi di atau Asia gimana Tenggara nih? beberapa negara terkuat itu kan ada Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura. Nah, kebetulan negara-negara tersebut itu tidak satu grup dengan kita, dengan Indonesia. Berarti kita beruntung banget nih. Di atas kertas ya, Lin. Oh, di atas kertas, oke. Tapi nanti pertandingannya bisa kita lihat sih. Iya. Oke, berarti nanti di grup A sama siapa aja Indonesia nanti itu? Indonesia di grup A nih ada Kamboja pastinya, terus ada Timor Leste dan Myanmar. Kamboja, Timor Leste, Myanmar. Yes. Paling sulit siapa dia yang bakal Kalau dihadapi paling nanti? sulit sendiri kalau berkaca ya, pasti tuan rumah Kamboja punya motivasi tinggi, apalagi ini kan SEA Games diadakan di publik sendiri, di rumah sendiri, otomatis Kamboja tuh akan mati-matian nih guna mendongkrak sejarah juga, apalagi kan Kamboja kebanyakan dari sejarah-sejarah dulu tuh paling mentok juga lolos dari fase grup. Itu aja, nggak nyampe dapat medali apa gitu, itu kurang beruntung. Oke, tapi kalau lihat track recordnya Kamboja ketika melawan timnas Indonesia gimana sih? Apakah Kalau sering kalah, lebih kita yang sering kalah atau Kamboja yang sering kalah nih? Kalau itu Kamboja ya, Lin, yang Oh, sering malah kalah Kamboja. ya. Indonesia enggak ya? Indonesia kalau di Asia Tenggara ini kan seringnya tuh ini ya, kalau sudah nyampe semifinal bahkan final biasanya kan energinya kurang gitu. Jadi untuk Kamboja sendiri kemungkinan juga pasti akan mati-matian nih menghadapi SEA Games Kamboja ini. Oke, karena tuan rumah tentu Yes. dukungannya juga bakal luar biasa kayak gitu ya. Kalau ini Bung, pemain timnas Indonesia nih andalannya di nanti SEA Games tahun ini siapa nih? Kalau dari andalan sendiri, ini kan ada beberapa pemain ya, Lin, yang mungkin para pecinta bola sepak bola nasional sudah tidak asing, seperti ini ada Arhan yang bermain di luar negeri, terus juga ada Marcelino Ferdinand nih wonderkid yang lagi bersinar juga nih, yang lagi digadang-gadang pula bisa bersinar, ini bermain di Liga Eropa. Terus juga ada Ramadan Sananta nih striker dari PSM Makassar yang di Liga 1 kemarin tuh bisa dikatakan sangat gacor nih. Ini beberapa pemain timnas U22 ini yang diprediksi nih bakal bersinar nih. Berarti ada beberapa gitu ya. Berarti pemain timnas sendiri yang main di luar negeri ditarik semua untuk persiapan SEA Games nanti tanggal 29 mulai ya. Iya. Kalau untuk ditariknya sendiri ini tidak semua ya. Oh, enggak semua. Nggak Oh, kirain semua. semuanya. Kirain semuanya disuruh Iya. balik pulang kampung kan lebaran. Enggak ya. Enggak, Siapa aja nih yang ditarik nih Bung Anas? Yang ditarik ini kebetulan ada Arhan ya. Ini di klubnya di Tokyo Verdy. Dia kayaknya tuh mendapatkan izin ya, bisa diperbolehkan untuk membela timnas. Otomatis dia bersedia gabung. Terus juga ini ada Marcelino Ferdinand. Ada beberapa, oke. Itu beberapa pemain yang di luar negeri terus ditarik untuk memperkuat Untuk timnas ini. pulang kampung. Pulang kampung. Mudik disuruh main bola. Iya. Diminta main bola bukan disuruh ya, lebih tepat ya. Oke, tapi melihat timnas Indonesia hari ini gitu ya, kalau melihat prestasi-prestasi kemarin kayak apa sih di SEA Games melihat? Untuk prestasinya sendiri Indonesia ini kan untuk SEA Games sudah ikut dari sejak tahun 1970-an kalau nggak salah ya, Lin. Ini alhamdulillah tuh sudah dari beberapa ajang yang diikuti
atau dari tahun ke tahun ini terbaru dapat medali emas di tahun 91. 91 itu yang terakhir itu di Manila, Filipina. Oke. Kita berharap tentunya semoga tahun ini bisa membawa medali emas ketika Amin. pulang. Harapannya ya Lin, apalagi dengan skuad yang sekarang ya. Itu kan sangat bervariasi untuk pemainnya ini. Oke, tapi kalau melihat para pemainnya hari ini, kalau Bung Anas lihat ada kemungkinan nggak sih kita bisa bawa balik medali emas nanti di SEA Games? Tetap optimis ya Lin. Harus optimis. Harus optimis. Apalagi ini kan para pemain muda ini juga banyak yang berkarir atau sebelumnya tuh pernah mentas di timnas senior. Otomatis kan dari segi mental, terus pengalaman pasti kan terjaga seperti Rizky Ridho itu dari back Persebaya Surabaya, namun sekarang sudah gabung ke Persija Jakarta. Terus kan jadi andalan Sintayong sebelumnya. Terus juga ada Witan, Arhan, dari segi pengalaman di timnas kan bisa dikatakan ya lumayan ya Lin. Udah cukup matang bisa dibilang kayak gitu ya Bang ya. Apalagi kan dia sudah membela timnas tuh sejak usia bisa dikatakan muda ya. Oke, di umur berapa tuh? Kalau nggak salah tuh U20 tuh udah dipanggil ke timnas senior. Otomatis kan punya ini ya mental betul. mateng. Udah matang secara mental, kemudian juga pengalamannya juga sudah mumpuni tentunya ya. Iya betul. Oke, kalau soal jadwal pertandingan sendiri nih, Tribuners juga pengen tahu dong nih Bu Anas. Iya. Pertandingannya gimana di jadwal pertandingannya nih? Kalau jadwalnya sendiri ini Tribuners ini kan perjuangan timnas U22 Indonesia ini akan dimulai pada hari Sabtu besok 29 April. Terus selang 4 hari kalau nggak salah tanggal berapa ya berarti ya? 4 Mei ya. 4 Mei terus akan bersua dengan Myanmar, terus selang 3 hari lawan Timor Leste dan 3 hari selanjutnya melawan tuan rumah Kamboja. Oke, berarti pertama nanti tanggal 29 lawan Filipina ya. Kalau lihat timnas Filipina nih, kemungkinannya gimana nih? Prediksinya gimana di Bu Anas? Kalau prediksi kemungkinan timnas bakal menang. Untuk skornya dia pastinya lumayan ya Lin. Apalagi Filipina ini kan kalau di usia muda ini kan sering jadi bulan-bulanan ya bisa dikatakan ya. Kenapa tuh? Sering skornya tuh mencolok kalau bertemu dengan timnas. Oh gitu. Terakhir berapa tuh? Kurang tahu ya Lin. Kalau terakhir tuh udah lama sekali untuk satu grupnya. Tapi ini ya menang telak timnas Indonesia ya. Iya seringnya menang telak di usia muda ya. Kalau di udah nginjak senior ini kan Filipina ini sudah mengandalkan para pemain naturalisasi atau pemain keturunannya itu. Jadi ada sedikit gap ya untuk kekuatannya itu. Oke, berarti bisa dibilang optimis lah ya nanti pertandingan Harus tanggal 29 Mei. Kita doakan bareng, kita dukung bareng ya Tribuners. Nanti timnas bakal lawan Filipina tanggal 29 Mei ya. Itu pertandingan pertama SEA Games. Pukul 4 sore. Yes. Jangan lupa nonton Tribuners. Oke, tentunya kita harapkan nanti pertandingan tanggal 29 Mei nih timnas Indonesia bisa menang ya Bung Anas ya. Harus nih. Kita harus dukung terus timnas Indonesia. Oke, Bung Anas harus optimis. Harus optimis. Oke. Soalnya nih lawannya Filipina. Biasanya pertandingan pertama ini kan menentukan nih. Oh gitu ya biasanya. Hokinya di pertandingan pertama, kalau pertandingan pertama menang biasanya seterusnya menang kayak gitu. Iya, itu kan biar apa ya? Motivasi tuh mengalir, terus motivasi itu sangat penting. Motivasi itu sangat penting Tribuners. Oke, terima kasih Bu Anas atas waktu dan kesempatannya. Siap. Oke, dan buat Tribuners jangan lupa terus saksikan program Bolo Bola. Bolo Dewi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.